Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, ilahil awwalina wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan usaha kita untuk berbenah dan meningkatkan kapasitas keilmuan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, suri tauladan, ikutan figur bagi kita bersama. Mudah-mudahan juga kita berharap dapat menjadikan beliau sebagai role model dalam setiap langkah gerak-gerik aktivitas yang kita lakukan. Hadirat ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita melanjutkan hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan, dari sahabat Umar bin Khattab yang diridai Allah akan beliau, qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk pada suatu hari bersama Rasulullah. Hadisnya agak sedikit panjang. Iztala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih. Tiba-tiba muncul ketika sahabat duduk bersama Nabi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian sangat putih. Syadidu bayadis thiyabi, syadidu sawadis sya'ri, dan memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak ada tanda-tanda beliau itu seorang musafir. Biasanya ke jemaah teduh ada tene-tene malah pakaiannya mungkin agak kotor. Ini gara tene-tene, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenali laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia duduk mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu lelaki itu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Dekat Nabi ya, disandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Belembuku benang lembuku, sandarnya lutut ke lutut Nabi, gune rawa pungueku atas paha Nabi. Wa qala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad
akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, cuba ceritakan kaku nyahikan Islam. Coba kabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi dalam posisi menyandarkan kedua lutut, meletakkan kedua tangan, nguna ku Nabi. Wahai Muhammad, cuba ceritakan kaku nyahikan Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, geh kena Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Setelah mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melakukan puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan menziarahi Baitullah, maksudnya melakukan haji ke Baitullah apabila engkau telah memiliki kemampuan. Qala saddaqta, lalu lelaki itu mengatakan, benar wahai Muhammad. Sungguh si cerah engkau. Okey. Fa'ajibna lahu, lalu kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiq, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Biasanya cuma nguna ni kan tak pergi betih. Ini nguna, lalu dia memberikan komentar benar. Berarti ternyata nguna ni arah roa, arah nguna kan lagi betih, arah nguna mare ngetes. Mare tes. Ini biasanya nguna mare ngetes ni hari guru ke murid. Guru bertanya kepada murid, artinya ingin mengetes kemampuannya. Nabi Muhammad itu belajar kepada malaikat Jibril, ya. Okay. Qala fa akhbirni anil iman. Lalu lelaki itu berkata lagi kepada Nabi Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi. Iman itu adalah kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab, wa rusulihi, kepada para rasul. Rasul itu para rasul. Kalau rasul itu seorang, jadi ika rasulun mufrad, jamaknya rusul. Ini kalau kita salah baca maka akan berpengaruh ke arti. Kadang ada yang baca rusul itu rasul, ataupun dia baca rasul itu rusul, ya. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala saddaqta, lagi-lagi laki-laki itu mengatakan, benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan, lalu dia meminta lagi, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Nabi menjawab, anta'budallaha
ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Andaikan engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu senantiasa melihatmu. Ini maqam, namanya maqam ihsan. Jadi kalau sudah sampai ke maqam ihsan, itu maqam yang sudah luar biasa, karena dia sudah memiliki sifat muraqabah, senantiasa merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Lalu laki-laki itu meminta lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku kapan terjadinya sa'ah, hari kiamat. Lalu Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat diplomatis. Nabi tidak mengatakan saya tidak tahu. Intinya itu, cuma Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Jawaban diplomatis. Garanya langsung gigi betih. Saya tidak tahu. Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Inilah permainan bahasa. Makanya setiap kita menggunakan bahasa itu, semakin tinggi sastranya, semakin ada di sana hikmah, kebijaksanaan. Qala fakhbirni an amaratiha. Laki-laki itu bertanya lagi tentang sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Kegibti kolahan kiamat tene-tene ana. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Ini ganti kita bahas ya. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat tene-tene di antara kata Nabi, engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, miskin, penjaga kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kau akan melihat jemaah berkata gi besual gera berbaju, orang yang miskin, tidak berperadaban, buat juga memelihara kambing. Apabila orang itu nanti di akhir zaman sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan, berarti dekat kiamat. Ini pun sudah sering kita ceritakan tentang orang Arab. Orang Arab itu dulu tidak dilirik. Orang Arab dianggap orang yang primitif, tidak berperadaban, berkata bukan orang kaya. Tapi ketika muncul di sana kilang-kilang minyak, mereka menjadi raja-raja minyak, tuan-tuan yang memiliki kekayaan dan mendirikan bangunan yang megah. Ini diantara tafsirannya. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki itu pergi. Intalaq artinya bertolak, pergi. Intalaqa yantaliqu. Falabistu maliyan, tidak beberapa lama, kata sahabat Umar tadi, karena yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab. Tidak beberapa lama setelah laki-laki itu pergi, lalu Nabi bertanya kepadaku. Dia kepada Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, betih kau ke hasi ngunek wakuat neh. Tahukah engkau siapa laki-laki yang tadi bertanya beberapa pertanyaan kepadaku? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lagi-lagi ketika Nabi bertanya, para sahabat tentu tidak berani menjawab. Tidak berani menjawab. Di antara adatnya, serahkan lagi kepada yang bertanya, karena tidak mungkin Nabi Muhammad itu ngune ke kita padahal beliau dapat wahyu. Kira-kira seperti itu. Maka jawaban dari sahabat Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya dia tidak mau gegabah
menjawab sebelum Nabi memberikan keterangan. Qala, Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu. Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Untuk apa dia datang? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata seperti itu di antara cara untuk memberikan pengajaran kepada umat, walaupun kadang gerak langsung kepada sasaran yang dituju, cuman ketika didengarkan, diperhatikan, dilihat, itu juga menjadi ibrah pengajaran bagi kita. Disampaikan kepada Nabi, tujuannya umat. Seperti melempar bola ke dinding, tujuannya orang yang ada di depan dinding. Seperti itulah pada prinsipnya kita memberikan pengajaran itu tidak harus langsungnya tuju ke jemaah. Hal ini kan kita banyak berdakwah seolah-olah harus kita yang membawanya ke jalan kebenaran. Tidak harus. Dari aktivitas kita yang kita lakukan, harapannya nanti bukan hanya satu orang yang mendapat pencerahan, tapi banyak pihak. Baik. Dan itu juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, menyampaikan inti prinsip dari ajaran Islam itu kepada Nabi Muhammad. Ada di antara caranya dengan seperti misalnya Nabi Muhammad mengatakan inna Jibrila nafatha fi rawi. Ada dengan cara malaikat Jibril itu menghembuskan ke dalam hati Nabi Muhammad satu pemahaman-pemahaman, ilham-ilham sehingga Nabi itu paham. Seperti hadis misalnya, la tamutu nafsun hatta tastakmila aqsa rizquha. Tidak akan wafat seseorang itu sebelum sempurna rezekinya. Ini Nabi mengatakan redaksinya malaikat Jibril menghembuskan ke dalam jiwaku. Ada dengan cara seperti itu. Ada dengan cara malaikat Jibril itu menyerupakan diri seperti seorang laki-laki yang tampan, berpakaian putih, rambutnya sangat hitam, dan langsung disaksikan oleh para sahabat. Cuman geretih ketika itu siapa itu? Karena kalau tahu kan mehne berserang udah. Ini tak malaikat. Amat nih lelaki itu. Baik, hadal hadisu tafarrada Muslim anil Bukhari bi ikhrajihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian. Kalau yang sebelumnya dua-duanya hadis tentang niat. Imam Bukhari juga meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Baik. An Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala. Ini cerita-cerita seputar tentang asbabul wurud dari hadis ini. Kalau Quran kan namanya asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Ada riwayat-riwayat seputar tentang asbabul wurud hadis ini ataupun yang menyentuh langsung ke konteks pembahasan yang sangat yang sangat prinsipil dalam hadis ini. Kana awwalu man qala fil qadari bil basrati Ma'bad al-Juhni. Fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Humairi hajjina aw mu'tamirina faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar fawafaqa lana Abdullah ibn Umar bin Khattab dakhil al-masjid faktanafahu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi
Fadhanantu anna sahibain sayakillul kalam ilayya. Fakultu ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qablana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm wa dhukira min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unufun. Qala idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bari'un minni. Okey. Agak panjang mungkin ceritanya sedikit terkait dengan asbabul wurud seputar hadis ini. Ataupun kisah-kisah kemunculan hadis ini. Ada riwayat bahwa namanya Yahya bin Ya'mar qala. Yahya bin Ya'mar qala. Baik. Ceritanya tentang di Basrah itu ada seseorang namanya Ma'bad al-Juhni. Ma'bad al-Juhni ini berpendapat bahwa tidak ada yang namanya takdir. Gara-gara takdir. Mehne terjadi begitu saja. Kapan kita mulai, disitulah permulaannya. Kapan kita akhiri, disitulah kesudahannya. Gara istilahnya takdir. Kalau takdir ini kan sudah direncanakan dulu. Makanya ada namanya qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan, ketentuan Allah. Ini akan terjadi, ini umurnya 40 tahun. Ketika 40 tahun binasa, berarti sudah takdirnya. Qadha itu artinya ketetapan Allah. Ketetapan dalam bentuk perencanaan. Ini kahe jemaah mulia berkedudukan, kemudian jemaah kaya dan sebagainya dalam perencanaan, dalam qadha, dalam ketetapan, ataupun nanti bersyarat. Kerajin kahe pogni, maka akan jadi orang kaya. Kalau miskin, kalau malas jadi miskin misalnya. Ini dalam qadha, ketetapan. Ketika sudah terjadi namanya qadar. Tapi ketika itu ada kelompok yang tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan, ini prinsip mereka. Mereka mengatakan la qadara wa anna al-amra unufun. Tidak ada yang namanya takdir. Setiap perbuatan itu adalah direka oleh manusia itu sendiri, bahkan Allah tidak tahu. Gitu Tuhan, hana me kena ta, hana me kita buatan, hana rencana ta. Tuhan gitu sebelumnya. Ini namanya kelompok Qadariyah. Qadariyah adalah kelompok yang menafikan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berpendapat Allah itu tidak tahu tentang diri kita, hana me kita buatan, apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan terjadi, Allah tidak tahu. Ini disebut dengan Qadariyah. Artinya muncul kelompok-kelompok yang menafikan qadar Allah yang disebut dengan Qadariyah. Yang mempelopor ini namanya Ma'bad al-Juhni yang ada di Basrah. Lalu Yahya bin Ya'mar tadi dan sahabatnya, mereka ketika itu kan berada di Basrah. Ketika mereka melakukan haji ataupun umrah ke Mekah, mereka berkomitmen masalah ini harus kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Para sahabat yang masih hidup harus kita sampaikan kepada para sahabat, sahabat-sahabat Nabi. Ini artinya bukan langsung terkait dengan asbabul wurud, karena kalau asbabul wurud kan pada zaman Nabi. Ini terkait dengan ada hubungan keterkaitannya dengan masalah yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu masalah misalnya rukun iman tadi ya.
Iman apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Lalu mereka bertanya kepada sahabat-sahabat yang masih hidup ketika itu, diantaranya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi Yahya bin Ya'mar tadi dan sahabatnya Humaid bin Abdurrahman al-Humairi, dia menceritakan kronologis tentang peristiwa ini. Peristiwa ada orang yang mengingkari takdir Allah yang dipelopori tadi oleh Ma'bad al-Juhni. Sehingga sahabat itu mengatakan, Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, idza laqita ulaika, ikendemu korum jemaah-jemaahnya ya, kendemu korum orang-orang yang tidak yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, fa akhbirhum, maka sampaikan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwa aku berlepas diri dari mereka, berlepas diri. Wa annahum bara'um minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Artinya di sini orang-orang seperti itu bisa jatuh ke murtad dan bukan bagian dari Islam, karena mengingkari adanya takdir ni Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mislu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Andaikan orang-orang seperti itu memiliki kekayaan perbendaharaan emas berupa gunung Uhud, ikara kekayaannya berupa emasnya gunung Uhud tamudne, lalu mereka menginfakkan di jalan Allah, sungguh Allah tidak menerima infak itu sehingga mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dampak bila tidak mengimani takdir tadi. Summa qala haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah fadzakara al-hadits bitulihi thumma kharajahu min turuqin ukhra ba'daha yarji'u ila Abdullah ibn Buraidah wa ba'daha yarji' ila Yahya bin Ya'mar wa dzakara anna fi ba'di alfadhiha ziyada wa nuqsan wa kharrajahu Ibnu Hibban fi sahihi min tariqi Sulaiman At-Taimi an Yahya bin Ya'mar. Jadi artinya, lalu sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini kepada orang yang tadi bertanya tentang ada orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hubungannya dengan asbabul wurud, bukan asbabul wurudnya. Kenapa? Karena terjadinya pada zaman sahabat setelah wafat Nabi. Kalau asbabul wurud kan biasanya hal-hal yang menjadi penyebab munculnya hadis itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sabab urutnya, selain Qadariyah ada namanya kelompok Jabariyah. Jabar itu artinya terpaksa, mendukung, memaksa, bisa artinya jabar. Kan dalam doa kita ada juga Rabbighfirli warhamni wajburni, jabar kan, wajburni, artinya sokonglah aku ya Allah, dukunglah aku. Tapi kata-kata jabariyah itu artinya orang yang berpendapat bahwa mehne si kita buat ini adalah atas paksaan ni Tuhan. Kita tidak bebas, kita terpaksa. Ini kedua-duanya ekstrim ini. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada terlalu berlebihan di apa namanya tadi,
mengatakan bahwa tidak ada takdir, ada yang berlebihan mengatakan bahwa mehne takdir. Karena kita buat ini mehne takdir paksaan ni Tuhan. Jadi tidak, kalau semua seperti itu, maka aneh ketika ada konsep pahala dan dosa. Kita ni paksa mehne, tentu untuk apa? Ada dosa, ada pahala. Kenapa kita berdosa? Berarti dipaksa kita melakukan maksiat. Ataupun kita melakukan ketaatan solat, berarti dipaksa kita untuk solat. Jadi tidak rasional ketika ada konsep pahala dan dosa, surga dan neraka, ketika orang mengatakan mehne si kita buat ini adalah atas dasar paksaan ni Tuhan. Kedua-duanya ini tidak benar. Kedua-duanya itu melampaui batas. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa? Kita ada di tengah-tengah. Bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Nyahi, ada hal-hal yang memang ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Cuman kita perbuatan tadi Allah memberikan kepada kita sedikit ikhtiar. Ikhtiar artinya kemampuan untuk bisa memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita sehingga kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang takwa, mana yang maksiat. Ini ngara rasa iwas. Oh ini baik, oh ini tidak baik. Lalu kita diberikan sedikit kekuasaan ikhtiar untuk memilih. Ketika kita pilih yang baik, konsekuensinya pahala, berujung ke surga. Ketika dipilih yang buruk, konsekuensinya dosa, siksa, berujung ke neraka. Berdasarkan pertimbangan hati, pemikiran akal, lalu ilmu yang tadi diberikan Allah, disitulah kita menggunakan ikhtiar tadi, memilih tadi. Nggak kita pilih ini dalam satu waktu, nggak kita pilih yang ini dalam satu waktu, tapi kita menetapkan yang ini misalnya. Itu tergantung ke amalannya. Maka kita tidak Qadariyah, tidak menafikan takdir Tuhan, tidak juga Jabariyah yang mengatakan mehne ini entah ni takdir Tuhan. Gimana kita takdir? Gimana berbuat takdir? Malas takdir. Jadi ini bahaya ketika ada orang berfikiran Jabariyah. Baik, sebab wurudil hadis. Baru kita masuk ke sebab munculnya hadis ini. Disebut dengan sababul wurud. Laqad kana ta'attasha as-sahabatu radhiyallahu anhum lima'rifati dinihim yahussuhum 'ala al-ilhaf fi su'alir rasul alaihi salam hatta nazala qaul al-haqqi ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah ta'diban rabbaniyan lahum wa mulfitan intibahahum ila wujubi mura'atil awqat al-munasibah li ziyarati wa su'al fa asbahu yatahashawna ay yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa nazala jibrilu li rabbihim wa yu'allimuhum ahkama syari'atihim wa tariqa su'ali nafsihi kama kana ba'dun nufus tatatalla'u ila ma'rifati as-sa'ah wa mau'iduha wa ja'a jibrilu alaihi salam liyaqta' amal al-amilina fi dhalik. Baik. Sebab munculnya hadis ini adalah di awal-awal Islam ketika mereka sudah tercerahkan dengan keimanan, bertambah keyakinan, semakin kuat berjuang, bahkan semakin penasaran terkait dengan ajaran Islam ini. Sehingga mereka banyak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana tentang ini, ya Rasulullah bagaimana tentang ini, sampai mereka tidak menjaga waktu lagi. Tengah istirahat Nabi tutup pintu, ngune di mana-mana bertanya kepada Nabi, sehingga Nabi itu kesusahan. Garau ke pintu nyanya kan, yuk ke pintu dan istirahat pamai. Artinya sahabat ketika itu sudah tidak kenal waktu lagi, karena begitu penasarannya terkait dengan ajaran Islam.
Maka Allah menurunkan surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kalian menyeru nabi itu, maka sebelum bertanya bersedekah dulu. Ini di awal Islam dulu ya, awal-awalnya. Bahkan ada hadis lain mengatakan bahwa kalian kalau pergi ke rumah Nabi, tilih tu cerita, ngemari waknya, dari nih macam syukur nih. Kenapa? Kesusahan Nabi. Itu cuma gaya kumah kak meh. Kadang kita meh istirahat, meh kaih macam-macam. Cuman karena li jamu na, nyanya kita rahat. Karena memang ada jamu-jamu, kita paham meh. Suruhin wehanya. Gimana ulah? Kini tu ulah nyanyi. Ada orang-orang seperti itu datang ke rumah kita. Sejatinya ketika sudah selesai hajat, ngemariman, hana macam-macam, tak ulahnya. Wah gimana ulah deh bah? Kami hit menimi kini. Nami pe gerak tu lebih seminggunya. Siaram gerak mah nemah weh. Ini kita kalau jadi tamu, ya lihat keadaan. Mah debat-debati siarau nemen. Nemen gimana nyulah pe? Jadi Nabi diajarkan oleh Allah. Nabi yang pertama merasa risih dengan banyaknya sahabat yang datang bertanya macam-macam. Yang kedua, lalu turun ayat mengajarkan kepada para sahabat etika bertamu, etika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka munculnya hadis ini yang pertama adalah sebabnya sahabat itu sangat haus akan ajaran Islam, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada mereka terkait dengan Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat. Ini tujuannya sebenarnya ke sahabat-sahabat tadi, dan juga mengajarkan kepada mereka etika bertanya. Inilah cara bertanya. Jerah kunul mulu. Ini hari gaib. Kunakan ni. Jerah kunul mulu ngarah ketetapan, lalu ditanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Kemudian hal-hal yang kita tidak tahu tidak perlu dijawab. Karena mana kita betih. Kadang banyak orang anak pun dijema mehne jawab cuma gara benar sarape. Kecuali memang sifatnya hal-hal yang titik kita betih kita sampaikan yang kita tahu. Makanya Nabi tadi ketika tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Artinya kita tidak perlu malu mengatakan tidak tahu. Ini penyakit juga sebenarnya. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan. Dallin mudillin. Namanya dallin mudillin. Dal artinya wepeng sesat. Mudillin jemape sesat boleh. Maka di sini perlu ilmu. Baik. Yang pertama, kehausan sahabat tadi terjawab dengan hadis ini. Yang kedua, diajarkan etika bertanya, etika bertamu juga ya. Bertanya dan bertamu. Baik. Durusun wa ibarun min kalami sayyidil bashar. Beberapa ibrah dan pengajaran dari sabda tadi, dari hadis tadi. Al-aqaidiyah. Seperti biasanya pensyarah kitab ini membagi-bagi. Ada pelajaran terkait dengan akidahnya, fikihnya, dan seterusnya. Terkait dengan akidah, inna takdiral maula azza wa jalla lil umuri kulliha qabla khalaqas samawati wal ard. Bahwa sebenarnya masalah takdir ini sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdirnya. Allah menciptakan, kalau di hadis, dalam hadis disebutkan, yang pertama kali diciptakan adalah awwalu ma khalaqallahu al-qalam.
Al-qalam. Apa arti qalam? Pena. Nyakan Tuhan tulis untuk menuliskan semua takdir-takdir. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ada takdir. Fihi tahaddin bayyin lit-tughati wal mulahidah wal musyrikin alladzina yad'una al-qudrata ala kulli syai' wa bi aydihim a'naqan nas wa ajalihim wa sa'adatihim wa syaqawatihim. Jadi penetapan takdir ini menjadi tantangan khusus, tantangan tersendiri bagi orang-orang yang berdosa, melampaui batas, yang mengaku bahwa dia bisa menciptakan ini, membuat kebahagiaan, menyebabkan kesedihan, membunuh, menghidupkan, mematikan, seperti disebutkan oleh Fir'aun misalnya. Dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ada kekuasaan. Jadi penetapan takdir ini dari awal sudah memberikan tantangan kepada mereka bahwa mehnenget Tuhan dan Tuhan, bukan manusia. Manusia itu la yadur wa la yanfa', tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memberikan manfaat. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-muqaddara fil azal lam yatruk majalan liqauli qa'il khatattu kadza ma'allah aw fa'altu ma'ahu kadza wa kadza. Karena pada prinsipnya yang sudah ditentukan oleh Allah di alam azali, kalau kita mengkaji tauhid ada namanya alam azali. Ana maksudnya alam azali. Azali ini alam satu alam yang dari sononya kene. Dari dulu sebelum ada waktu alam itu sudah ada. Karena waktu itu juga makhluk. Waktu itu ke makhluk. Waktu ya. Sekarang, besok, kemarin, akan datang. Ini juga makhluk juga. Sebelum ada perputaran waktu itu, di alam azali, disebut dengan azali maksudnya kita tidak tahu ya. Alam yang berterusan senantiasa. Dan tidak ada sebelum ada perputaran waktu pun alam itu sudah ada. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu persis seperti apa. Yang kita tahu hanya ada perputaran waktu, masa lalu, saat sekarang ini, dan yang akan datang. Baik, yang kedua, al-mu'minu shadiq qawiyul iman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi huwa dhalik alladhi yaslam zimamahu li rabbih fala yatasakhat wa la yatalattam khaddahu aw yashukku jaybahu inda ibtila'illahillah. Jadi seorang mukmin yang benar keimanannya, penuh keyakinan kepada qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan ketetapan Allah, ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya jemaah-jemaah si meyakini takdir baik, takdir buruk, dia berserah diri kepada Allah, dan dia tidak akan melakukan yatasakhat, dia tidak akan murka marah kepada takdir di Tuhan. Anda tanya ini, Anda tanya ini buat Tuhan aku. Nah, ini sebenarnya ungkapan tidak reda kepada takdir. Jemaah lain kan lain, aku kan lain. Seolah Allah tidak reda, Allah itu tidak adil ya. Nah, ini bentuk dari tidak reda kepada takdir. Wala yulattim khaddahu ya. Ini kebiasaan di Arab, dan dia tidak menampar pipinya, menampar-nampar, mencakar-cakar pipinya, dan juga tidak merobek-robek bajunya. Ini adat di Arab itu. Inda ibtila'illahillah, ketika Allah mengujinya. Artinya jemaah yakin kepada takdir baik dan takdir buruk adalah orang yang sangat mudah baginya berserah diri kepada Allah, ikhlas ya. Kegara kita ini misalnya ada adat bersebuku. Bersebuku ini hati-hati, takut-takut larinya ke meratap.
Sementara Nabi mengatakan al-mayyitu yu'adzabu biniyahi ahlihi alaih. Mayit itu diadab karena ratapan ahli keluarganya tidak setuju kepada takdir. Jadi ini kalau di Arab itu biasanya dengan mencakar-cakar wajah, menjambak-jambak rambut, mengoyak-ngoyak baju. Ini adat dulu ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ika kita ni nyak cerakna bersebuku cerita dari lahiremi dan seterusnya. Ini bisa namanya tajdidul huzn, memperbaharui kesedihan. Itu dilarang. Memperbaharui kesedihan, takut larinya nanti mencak-mencak Allah tidak adil, marah-marah, kenapa aku begini, yang lain tidak seperti ini. Ini kata-kata ungkapan tidak redha kepada takdir. Baik, wala yahtaju 'ala Allah sya'na ba'd al-juhal haitsu yaqul madza fa'altu ya rabbi hatta astahiqu kadza wa kadza aw hatta yaqa'u bi kadza astaghfirullahal azim. Jadi para juhal, orang-orang yang tidak mengerti tentang takdir buruk, takdir baik ini, itu mengatakan madza fa'altu ya rabbi, ya Tuhanku hana salahku, hana tini konakaku. Ya Tuhanku, hana di salahku, hana tiaku kona seledagi. Ini juga ungkapan orang yang tidak paham tentang bagaimana berhadapan dengan takdir ni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terakhir tentang akidah. Fi hadzal hadits ma yufidu at-tahaddi li ulaika alladhina yad'una ilma al-ghaib wal ittila' ala kulli syai' min al-mushawwizin wal kuhan was sahara. Fa hadhihi al-ajal wa hadhihi sa'ah fa hal istata'tum ijla' haqiqatiha wa ajaliha. Hadis ini juga untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa dia tahu tentang perkara-perkara gaib dari kalangan ahli sihir. Ahli sihir yang mendakwa dirinya betihe, rohan terjadi, kapan terjadi dan seterusnya. Jadi hadis ini untuk membantah kata-kata itu, membantah para penyihir yang mendakwa bahwa mereka tahu perkara-perkara gaib. Di mehne atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabil maunati wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.